Terima kasih Bu Nurul atas penjelasannya. Tadi kita sudah mengetahui ya bahwa untuk angka prevalensi upaya bunuh diri di kalangan remaja itu tinggi gitu. Dan keluarga salah satunya itu bisa menjadi faktor protektif maupun juga faktor risiko, sehingga kita yang berada di sini bisa menjadi orang yang mendekat begitu dengan anak-anak kita sehingga tidak mencapai perilaku bunuh diri. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu mendekat, ngobrol dan juga bertanya kalau ada kecenderungan. Dan yang paling penting adalah buat agar anak-anak kita merasa diterima di lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah begitu ya. Dan juga punya interaksi hangat begitu ya, sehingga bisa menjaga mereka. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk setelah ini kami akan membuka kesempatan pada 3 orang penanya. Dipersilahkan boleh mengangkat tangan. Baik, 3, saya sudah menemukan 3 ya. Ibu yang menggunakan kerudung orange 1, kemudian ibu yang di tengah ini 1, dan yang terakhir ibu yang paling ujung. Baik, 3 dulu nggak Ibu? Ya mohon maaf. Silahkan Ibu. Mungkin boleh disampaikan nama dan asal DWP-nya Ibu. Ya, matur nuwun, saya Adriana dari Fakultas Kehutanan UGM. Matur nuwun Bu Nurul, materinya sangat bagus sekali. Dan ini saya ingin sharing yang tadi faktor risiko, karena kebetulan bimbingan KKN saya ternyata itu menjadi saksi bunuh diri yang terjadi di kos-kosan Pogong. Nah kemudian cerita akhirnya mahasiswa tersebut, memang saya ingin mengetahui apa penyebabnya. Nah ternyata dari chat itu sudah diketahui menyiapkan tali itu setahun yang lalu sebelum bunuh diri. Nah kemudian sudah punya pacar, tadinya sempat ada masalah dengan pacar. Ternyata malah pacarnya ini yang pesen ke saksi tadi, tolong ini kok pacar saya ini kok nggak menjawab, kok kayak nggak respon di WA, tolong dicek. Nah kemudian yang saksi tadi mengajak temannya untuk ngecek di kamar, diketok-ketok itu kok nggak menjawab, terus seperti mepet di pintu. Nah ini karena saksi kebetulan kamarnya di atas, itu ternyata melihat tali yang lewat angin-angin pintu. Jadi ternyata mepet di pintu itu sudah nun sewu gantung diri. Jadi saya waduh kaget sekali. Kemudian saksi mengatakan kaget sekali dan akhirnya didobrak pintu tersebut, tapi ternyata ditambah selain tali tadi ditambah ikat pinggang untuk talinya. Nah, kemudian orang tua yang meninggal ini akhirnya kan ingin bertemu dengan anak-anak kos itu, ingin mengetahui apa ya sebenarnya penyebabnya. Ternyata setelah diusut-usut malah ternyata itu keluarga tadi yang resiko tadi, yaitu orang tua itu sering membanding-bandingke dengan kakaknya, rekane itu biar termotivasi, kayak lo kamasmu cepat lulus dan seterusnya. Nah itu ternyata malah stres anak tersebut. Jadi ternyata benar tadi keluarga memang bisa ya menyebabkan faktor resiko, banding-banding ke anak itu ternyata memang tidak boleh nggih. Tapi mungkin itu kan tidak sadar, orang tua waktu itu waduh nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya maksudnya memotivasi. Nah itu saya sharing jadi ibu-ibu karena saya mengalami langsung saya wawancara itu yang jadi saksi karena kebetulan bimbingan KKN saya ini kali ini. Ya matur nuwun. Baik, terima kasih sharingnya Ibu, mungkin bisa menjadi pengetahuan buat kita semua ya di sini. Ya matur nuwun. Mungkin nanti kami tampung dulu untuk seluruh pertanyaan. Boleh Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latri dari Fakultas Pertanian. Yang jadi pertanyaan saya bukan bunuh diri langsung, tapi kok ya kayaknya dekat dengan itu sehubungan dengan ibu saya sendiri. Ibu saya itu sudah berusia 92 tahun, sehat secara fisik begitu sehat, tetapi sudah mempunyai keterbatasan osteoartritis sehingga tidak bisa tindak kemana-mana. Lah yang menjadi keluhan ibu
itu sering ngendika ketemu siapapun, entah putranya, entah tamu, entah saudara, ibu ki wis bosen urip, kok ora ndang dipundhut-pundhut. Biasane nek ditinggal bapak iku let sediluk teman-temannya, maksudnya teman-temannya ibu itu nek wis kapundhut garwane iki let sediluk pasangannya. Ini ibu sudah menjada 12 tahun. Lah selama ini kami putra-putrinya hanya matur, ibu enggak boleh ngendika seperti itu. Harus disyukuri bahwa ibu diberi kesempatan lebih untuk meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan putra-putri dan cicit-cicitnya yang doanya itu mujarab. Tetapi kok kelihatannya belum mempan. Nah kira-kira bagaimana kami harus menyikapi keluhan ibu yang setiap kali kami sowan itu mesti yang dingendikake itu seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratri pertanyaannya. Monggo untuk pertanyaan ketiga yang paling belakang, Ibu. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan penyebab bunuh diri itu antara lain ya, karena orang itu merasa isolated, merasa terisolir, istilahnya sebatang kara. Jadi dia merasa sendiri. Misalnya seorang istri suaminya misalnya selingkuh, dia kan terus putus asa. Tapi kalau dia ingat, oh anakku piye engko nek aku ngene, wong tuaku piye, dulurku piye engko kelangan, dia tidak akan melakukan bunuh diri. Atau mungkin karena ekonomi terus dia mau bunuh diri lah. Enggak, kalau saya meninggal terus gimana tanggung jawab anak-anak saya dan seterusnya. Jadi kalau orang itu sudah merasa sebatang kara sendiri, itu sangat mungkin akan gampang bunuh diri. Sebab itu kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial memang harus punya hubungan, harus selalu berinteraksi dengan siapapun. Jadi dengan banyak orang atau sedikit, pokoknya jangan sampai merasa sendiri. Ngaten kemawon, matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa nggih? Bu. Saya Bu Hamzah, teknik. Kalau saya sendiri sospol Bu Sri Rahayu Sumara. Baik, Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu dari sospol. Baik, mungkin kepada Mbak Nurul kita persilahkan untuk memberikan tanggapan dan juga menjawab. Hendak menanggap dulu atau bertanya? Menanggapi yang Bu Andrea, matur nuwun sharingnya Ibu gitu. Itu cerita sedih yang legend sih, karena baru juga gitu, dan itu mengungkap banyak hal. Teknik ya waktu itu Nji. Kalau berkenan, saya ingin sharing saja gitu. Yang terjadi ibu-ibu ini, mohon maaf, bukan kita memang tidak boleh menganggap aib ya gitu, bunuh diri dan sebagainya. Yang potret yang terjadi di UGM ibu-ibu menikah hampir bisa dipastikan bahwa ketika kami kehilangan anak kami itu di seputar masa-masa ujian. Dan qadarullah yang kemudian lepas itu adalah anak-anak yang sudah dengan psikolog dan psikiater. Kalau kita lihat dari situ kita akan bertanya sebetulnya kurang apa toh? Wong sudah dengan psikolog, sudah dengan psikiater, gitu. Tapi di sini kita jadi bisa melihat pentingnya kita menerapkan sistem kesehatan mental di institusi kita. Pentingnya kita menyadarkan bahwa kita semua ini sejatinya first aider loh, penolong pertama. Yang harus tengok kanan kiri setiap kali untuk memastikan apakah orang di kanan kiriku baik-baik saja. Dan ketika mereka membutuhkan pertolongan kita berikan. Pertolongan pertama psikologis itu, jas sapaan, tepuan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke kasus ibu-ibu, ternyata anak-anak atau siapapun itu yang sedang dalam penanganan psikolog psikiater itu tuh justru terkadang ada di masa-masa rawannya, kritis gitu. Karena ketika mereka misalnya pulang dari psikolog atau psikiater, itu semacam ada pertanyaan. Aku tuh sudah sampai sejauh ini, sudah dengan psikolog, sudah dengan psikiater, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan.
ini memang dasarnya diriku kok, itu semakin rendah. Dia semakin merasa nggak berharga, nggak berguna, sudah menghabiskan banyak biaya, tapi nggak berubah juga. Itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Itu titik kritisnya. Dan ironisnya, kita lingkungan gitu menganggap bahwa dia sudah baik-baik saja karena sudah dalam penanganan pihak yang tepat. Kemudian kita lepas gitu. Padahal dia butuh sekali untuk di-maintain gitu. Lingkungan itu harus menjadi support sistemnya. Nah, mungkin itu yang kemudian terjadi pada anak-anak kita gitu. Kita sebagai warga institusi itu agak abai karena kita merasa dia sudah di tangan yang tepat begitu. Itu mungkin matur nuwun sekali Bu Andrea gitu. Nah, kemudian untuk yang Ibu Ratri gitu. Sudah luar biasa Ibu putra-putrinya dalam menemani Ibu gitu. Dan saya itu mendapatkan cerita begini, konon kabarnya kalau sudah sepuh dan ibadahnya bagus, itu memang acap kali itu terucap. Aku kapan dipundut, kangen gitu. Aku sudah merasa fulfill, sudah merasa aku siap kapan dipundutnya. Nah, terkadang begitu, gitu. Apalagi ketika sudah ditinggal pasangan lama, semakin rindu gitu. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dan mungkin saudara yang lain sudah tepat. Yang perlu ditambahkan mungkin sekali waktu diterima dulu. Karena kebutuhan Bapak Ibu sepuh menikah sebetulnya ingin didengarkan. Jadi ketika kemudian beliau mengatakan, aku kok kangen Bapak yo, itu ditabuh, dibeli gitu. Kalau beliau jual kita beli. Kangennya seperti apa Bu? Gitu. Kangen apa sama Bapak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ditabuh, dibeli itu ceritanya gitu. Karena beliau menjual. Sama ketika kemudian mengatakan beliau, aku capek gitu langsung mendekat. Capek pripun Bu gitu. Ya kok enggak segera dipundut. Ditanya gitu. Memang seperti apa yang Ibu kersakaken tuh apa gitu. Ya aku wis tuwa, wis iki 92 wis siap gitu. Insya Allah kalau sudah waktunya, Ibu juga ibadahnya sudah bagus gitu. Nanti kalau sudah waktunya pasti dipundut. Ini aja. Tapi kan kalau Ibu masih berarti kan kami, artinya Ibu masih dibutuhkan oleh kami. Kami itu masih membutuhkan doa Ibu gitu. Tapi itu dibeli dulu. Capek ya Bu ya. Capeknya gimana Bu? Jadi ditanya. Gitu. Jadi itu ditampung gitu. Biarkan udoroso ngalor ngidul nggak apa-apa. Nah baru nanti dicunteli, Masya Allah berat banget ya Bu gitu, kangennya berarti kangen banget ya, capeknya berarti capek banget ya, kemudian dipeluk. Nah mungkin begitu Bu ditambahi, tapi tadi sudah bagus sekali bagaimana menanggapi Ibu sudah bagus sekali. Tapi mungkin yang ditambahkan itu, kalau beliau menjual kita membeli. Gitu. Mungkin begitu Nji, Bu Ratri gitu. Kemudian untuk Ibu yang dari Ibu Sospol tadi, matur nuwun sekali, leres Bu gitu, setuju gitu. Jadi salah satu faktor yang cukup signifikan kenapa seseorang berpikir untuk aku mati saja itu karena satu faktor kesepian yang sangat. Aku ki ngopo meneh ning donya iki? Wis ora ono sik arep tak tuju, sik arep tak gayuh, wis cukup. Orang-orang juga tidak mengharapkanku, orang-orang tidak membutuhkanku lagi. Ora ono gunane, wis lah cukup mati wae lah gitu. Daripada jadi beban hidup orang banyak atau dan segala macam. Itu salah satu faktor. Faktor lainnya mungkin yang juga signifikan ketika sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada lagi yang mau digayuh. Enggak ada harapan bagi apapun yang sedang dihadapi. Nah, biasanya itu juga merupakan faktor yang kuat untuk seseorang melakukan tindak bunuh diri dan banyak faktor yang lain. Matur nuwun sekali Ibu siapa Nggih tadi, mohon maaf gitu terlupa, tepat sekali tambahan untuk materi hari ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Nurul atas tanggapan dan pertanyaannya. Sudah dicukupkan nggih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu tadi yang sudah memberikan tanggapan, sharing dan juga pertanyaan. Kalau dari diskusi ini saya bisa menangkap bahwa sebagai penolong
kekuatan yang paling penting adalah ketika kita empatik ya Bu Nurul ya. Jadi empatik itu ketika kita membantu dan kita mencoba untuk memahami perspektif orang yang dibantu. Jadi membantu bukan fokusnya tuh ke kita. Oh kita yang jadi penolong, kita yang ingin punya niat baik, yaitu pasti tentu ya. Jadi niat baik, hanya saja ketika menolong itu yang kita pahami, coba pahami perspektifnya adalah yang kita tolong, seperti itu. Jadi harapannya akhirnya mereka merasa bahwa ada orang di sampingnya, tidak merasa sendirian, dan perlahan-lahan akan menumbuhkan harapan lagi untuk hidup atau harapan untuk apapun yang ingin mereka tuju, begitu ya. Baik, Bu Nurul mungkin ada penyampaian terakhir begitu, kesimpulan? Saya ingin menutup dengan satu cerita. Menikah real lagi-lagi di Fakultas Psikologi. Saya akan samarkan ceritanya. Satu waktu salah satu psikolog kami bertemu dengan salah satu warga kampus gitu. Kemudian dia dicegat, kemudian Mbak, tahu nggak kemarin? Aku udah cerita, aku kemarin tuh pas minggu kapan itu, karena tahu kalau JPMH itu sering melakukan webinar-webinar atau seminar-seminar tentang pencegahan bunuh diri gitu. Aku tuh satu waktu Mbak, itu tuh penat banget, bener-bener yang ini. Sampai ketika pagi itu aku datang ke kampus gitu, aku naik motor, itu tuh kayak aku tuh ngeblank gitu, kemudian pikiranku cuma di truk gitu. Pengen nubrus ke truk, bener-bener yang gitu. Terus itu mau tekan kampus kok gitu kan, sampai kampus, alhamdulillah sampai kampus gitu. Tapi masih ada keinginan itu. Terus Mbak, aku ketemu anakmu itu loh Mbak gitu. Sopo itu gitu. Dia menyebut salah satu asisten gitu. Sebut saja namanya Fulan gitu. Aku ketemu Fulan gitu. Aku lagi begitu kusut, muka aku kusut gitu. Dia itu dari jauh tuh melengeh gitu. Memang anaknya sumeh gitu. Dengan gayanya gitu. Hei kabarnya, sambil gitu, gimana ya kabarnya itu, lama nggak ketemu gitu, baik kan gitu, si Fulan tuh tanya gitu, ya apa gitu, kemudian cicat gitu, terus kemudian dia ngomentari tentang kamu kelihatan apa tapi positif gitu. Nah, terus habis itu Mbak, aku tuh kayak yang terlahir kembali, dia bilang itu, mungkin sedikit lebay ya, tapi dia tuh kemudian mengatakan, ternyata aku tuh masih disapa, ternyata orang-orang tuh masih peduli sama aku. Ternyata rasa itu sapaan biasa saja, aku sudah sering dapat dari banyak orang, tapi pagi itu Mbak itu tuh kayak berarti banget aku disapa begitu sama anakmu itu gitu. Saya kan kalau itu belum kan saya, tapi anak CPMH itu kalau ketemu dengan saya atau apa itu, Mbak anakmu kayak dan segala macam seperti itu. Jadi itu sapaan di pagi hari terhadap orang yang sebelumnya punya pikiran untuk bunuh diri, dia sadar atau tidak sadar. Dan itu merupakan sapaan yang ternyata itu impactnya luar biasa, magic. Nah sejak itu aku tuh jadi merasa kayak yang lebih plong, kata beliau gitu. Terus ya sampai sekarang nggak punya pikiran itu lagi, itu udah lama gitu, udah sebulanan yang lalu gitu. Sampai sekarang aku ya nggak kepikiran kayak gitu lagi. Sapaan di pagi hari sama dengan kue yang datang di weekend di hari ulang tahun itu ternyata menyelamatkan nyawa. Begitu mungkin, matur nuwun. Terima kasih Bu Nurul, mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Nurul. Baik, sebagai penutup tadi quotes yang sangat baik sekali ya. Jadi sapaan hangat di pagi hari dengan tulus dan kue ulang tahun itu bisa menyelamatkan nyawa. Baik, semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan ya untuk saling menolong dan menguatkan, paling tidak di anggota keluarga terdekat kita sendiri. Mohon izin saya dan Bu Nurul, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Nurul Kusuma Hidayati MPSI Psikolog beserta Ibu Zahra Frida Intani MPSI Psikolog yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kepada Ibu Nurun dan Ibu Andi, kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikatnya.